Presiden Jokowi tidak terlihat pada waktu pengumuman bakal calon wakil presiden Prof. Mahfud MD di DPP PDIP. Mas Gibran pun yang katanya mau bertemu sekjen tidak kelihatan. Apakah ini pertanda putus hubungan PDIP dengan Pak Jokowi dan keluarga, atau ya kebetulan saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pak Jokowi tidak terlihat. Mas Gibran yang 2 hari kemarin menyampaikan mau ketemu DPP pada hari Rabu juga tidak terlihat. Yang muncul adalah pengumuman Prof. Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden jam 10 lebih sedikit, langsung oleh Ketua Umum Megawati yang mempunyai hak prerogatif. Pasti banyak yang bertanya, ini Gibran ini jadi dengan Pak Prabowo atau tidak ya? Karena kemarin kan Pak Prabowo atau dengan Mas Ganjar, Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Yang jelas sekarang kalau Mas Ganjar sudah selesai bakal calon wakil presiden, tinggal Pak Prabowo. Apakah berani Pak Prabowo menampilkan, atau mungkin juga di sini adalah karir Pak Jokowi selesai karena sepertinya sudah berpisah dengan PDI Perjuangan, atau ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Pertama kita baca di CNN Indonesia, pidato lengkap Mahfud MD setelah jadi cawapres Ganjar Pranowo. Pidatonya, bersama Mas Ganjar saya akan mendedikasikan diri, semua kemampuan saya, ilmu saya, pengalaman saya, ketegasan dan keteguhan sikap saya, serta keberanian-keberanian yang selama ini saya usahakan untuk selalu ditunjukkan kepada bangsa dan negara Indonesia. Oh, sesuatu. Selanjutnya kalau kita melihat di Kompas, resmi Mahfud MD bakal cawapres Ganjar Pranowo. Nah, ini tidak bisa diotak-atik, meskipun ya kita menunggu janur kuning melengkung karena menunggu bagaimana nanti pendaftaran di KPU antara mulai besok sampai tanggal 25 November. Kemudian di CNBC, Mahfud MD cawapres Ganjar Pranowo, netizen ingat makan. Intinya ingat makan ya GoFood saja, ingat presiden ya GoFood saja. Maksudnya Ganjar Mahfud MD, kata netizen ini. Selanjutnya di Detik, PDIP jawab Gibran ngaku tak diundang, deklarasi Mahfud jadi cawapres Ganjar. Ini dijelaskan mengapa Mas Gibran tidak diundang, tapi sebetulnya diundang atau tidak ya kalau wali kota, kepala daerah harus melihat virtual, kata DPP. Kemudian di liputan 6, profil Mahfud MD bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Kalian memilih yang mana dari sekian ini semuanya tadi? Oke, kita pilih yang Kompas, nanti yang lainnya akan kita tambahkan. Resmi Mahfud MD bakal cawapres Ganjar Pranowo. Maksudnya apakah ini ada hubungannya dengan tadi? Ini selesai Pak Jokowi dengan PDIP. Karena Mas Gibran tidak ada. Jakartakompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD resmi ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Hal ini diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Hari ini Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap ini saya telah mengambil keputusan semuanya saya tunjukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, ucap Megawati. Langsung semua terbuka matanya. Saat menyampaikan pengumuman itu, Megawati didampingi Ketua Umum DPP, maksudnya Ketua Umum P3, Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabto Udang, Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibjo, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dan sejumlah anggota tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo. Anak Sampang segudang talenta menjadi menuju RI1. Oh, RI2. Oh, anak Sampang, bukan Pangkak Pamekasan. Mahfud MD memiliki pengalaman yang kaya di 3 lembaga, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia pernah menjadi menteri, anggota DPR, dan ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD memiliki nama lengkap Muhammad Mahfud MD. Suami dari Zaizatun Nihayati ini lahir di Sampang 13 Mei 1957. Keduanya memiliki 3 anak, yakni M. Ikhwan Sen, Vira Amalia, dan Royhan Akbar. Mahfud menyelesaikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 83. Setelah lulus dari Fakultas Hukum UII 83, Mahfud kemudian bekerja sebagai dosen untuk alma maternya. Sembari menjadi dosen, dia melanjutkan kuliah S2 dan S3 di UGM. Mahfud pun lulus dari program Pascasarjana bidang ilmu politik UGM pada tahun 1989. Ia kembali menempuh pendidikan S3 ilmu hukum di UGM pada tahun 93. Double kuliahnya. Tahun 2021, Mahfud pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Kerja Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001. Ia ditunjuk oleh Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dia juga pernah menjadi Ketua MK dan terakhir Menko Polhukam. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Di mana Pak Jokowi? Di mana Mas Gibran? Sebetulnya itu yang akan kita kupas mulai awal tadi, karena tidak muncul Pak Jokowi dan begitu juga Mas Gibran. Bagaimana menurut kalian ketidakmunculan beliau? Menurut analisis saya, pertama, ini berbeda suasananya dengan pada waktu Mas Ganjar diumumkan sebagai calon presiden. Di situ Pak Jokowi sebagai orang yang hadir dan semua publik melihat Pak Jokowi adalah kepada Mas Ganjar. PDIP dalam gambaran saya memberikan kesempatan yang luas kepada Pak Jokowi untuk tampil bagi Mas Ganjar, PDI Perjuangan. Jadi waktu itu adalah sepintas, tidak ada hubungan, maksudnya tidak ada permasalahan, tidak ada problem antara Bu Mega, Pak Jokowi, ataupun Mas Ganjar. Seandainya ada problem ketika hadirnya Pak Jokowi, maka sebagai itu adalah sebuah jawaban bahwa Pak Jokowi adalah kepada Mas Ganjar, Pak Jokowi adalah tunduk kepada Bu Mega. Itu yang menjadi esensi pada waktu pertama kali. Dan pada kesempatan tadi, pasti publik bertanya-tanya, di mana Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi memang ada tugas luar negeri. Tapi sebetulnya lebih besar mana? Kalian perlu menjawab ini. Lebih besar mana pentingnya hal ini? Dinas luar negeri yang bisa berdiri schedule atau menghadiri keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang harus diumumkan tadi? Itu pasti tarik menarik, dan kalian pasti mempunyai penilaian terhadap hal ini. Tapi bahwa Pak Jokowi tidak hadir, intinya begitu, dan publik juga, oh iya, Pak Jokowi tidak hadir. Ini mempunyai banyak tafsir. Salah satunya adalah mungkin Pak Jokowi sudah berbeda di hadapan PDIP ataupun Bu Megawati dibanding dengan pada waktu pengumuman
Mas Ganjar kemarin sebagai capres, atau mungkin juga PDIP atau Pak Jokowi bagi PDIP, bagi Bu Megawati merupakan petugas partai yang sudah selesai, atau mungkin yang lain. Intinya hal ini belum bisa ditebus kecuali ada klarifikasi dari Pak Jokowi ataupun dari Bu Megawati terkait ketidakhadirannya. Kemudian yang kedua, ketidakhadiran Mas Gibran, karena pada waktu hari Senin kemarin sesudah Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang hasil judicial review bahwa 35 tahun tidak boleh untuk menjadi cawapres-capres kecuali adalah yang pernah menjadi kepala daerah. Di situ hukum yang final dan mengikat itu mengarah kepada Mas Gibran diperbolehkan untuk menjadi capres ataupun cawapres. Secara hal yang mungkin sulit dilanar oleh akal, itu kemudian terjadi bahwa Mas Gibran bisa. Meskipun salah satu hakim konstitusi, Prof. Saldi Isra, agak berbeda pendapatnya, tapi intinya bahwa Mas Gibran bisa. Dan pada hari Rabu katanya mau ketemu DPP karena ada undangan, tetapi tidak hadir. Dan diklarifikasi dalam berbagai pemberitaan bahwa kalau kepala daerah ya melihatnya di virtual. Kalau menurut saya ini sebuah simbol bahwa Mas Gibran pada kesempatan ini tidak mempunyai hak yang lebih kecuali sebagai kader PDIP yang diberi amanah menjadi wali kota, kepala daerah. Pada kesempatan ini dibanding dengan kepala daerah yang lain sama, tidak mempunyai hak yang lebih. Sehingga ketika pada kesempatan tadi adalah menggunakan virtual, itu mungkin jawaban yang diinginkan oleh DPP. Tapi yang perlu diklarifikasi adalah mengapa undangan pada hari Rabu hari ini kemudian hal itu selanjutnya tidak bertemu antara Mas Gibran sama DPP. Itu yang bisa menjawab adalah masing-masing. Kalau menurut saya sih ini semacam kode keras dari DPP bahwa Mas Gibran, dirimu harus tunduk kepada DPP, harus hadir dalam pengumuman tersebut tanpa harus babi bu oleh sekjen ataupun lainnya. Intinya adalah kalau Gibran masih sebagai sekjen PDIP atau sekjen PDIP, sebagai kader PDIP, ya harus tunduk. Siapapun yang dipilih untuk menjadi capres-cawapres yang ditentukan oleh Ketua Umum Bu Megawati adalah itu yang diputuskan. Dalam bahasa yang lain, Mas Gibran kalau masih kader PDI Perjuangan, ya jangan menjadi cawapres yang lain atau mendukung yang lain. Dalam bahasa Pak Wali Kota Surakarta sebelum Mas Gibran, Pak Rudi, ya sudah tidak nyambung hal ini. Bisa-bisa sudah keluar dari kader. Kemudian analisa yang ketiga, bagaimana selanjutnya Pak Jokowi, Mas Gibran dengan PDI Perjuangan. Ini yang akan menjadi penentu selanjutnya. Maksudnya memang kita pahami Mas Ganjar itu adalah PDIP seperti Pak Jokowi. Semuanya ditugasin oleh partai untuk menjadi kepala daerah pada waktu itu. Sekarang adalah menjadi calon presiden. Kalau Pak Jokowi adalah dulu pada waktu 2014-19 ditugasin untuk menjadi calon presiden. Prof. Mahfud MD adalah sebagai Menko Polhukam, bagian kabinet dari Pak Jokowi. Jadi dengan Pak Jokowi masih connect terkait dengan calon ini. Begitu juga ada Pak Prabowo, Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Nah, nanti siapa wakilnya? Wah, ini juga dengan Pak Jokowi.
Jadi Pak Jokowi itu mempunyai kaki yang tidak hanya satu untuk proses Pilpres 2024 nanti. Bahkan kalau kita melihat Mas Anies Baswedan itu pernah menjadi ketua tim pemenangan Pak Jokowi 2014. Pak Muhaimin pun menjadi bagian dari Pak Jokowi karena 2 periode selalu mengusung Pak Jokowi. Jadi ya semuanya bagian dari Pak Jokowi. Tetapi kode keras dari PDI Perjuangan terkait dengan hari ini, menurut saya perlu hati-hati supaya tidak menjadi hal yang negatif antara Pak Jokowi, Bu Mega, dan PDI Perjuangan. Semoga menjadi dialektika yang bisa kita kembangkan, menjadi inspirasi kita untuk mengembangkan demokrasi kita. Berbeda itu biasa, tetapi bahwa harus saling menghormati itu harus dilaksanakan dan tidak boleh saling menjatuhkan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.